Bensu itu saya. Memang Tapi dia bilang silahkan aja. Berarti Jordi punya kemampuan untuk menjalankan sebuah perusahaan kalau diajak bareng kan. Berarti Jordinya juga pintar. Kalau ini kan ayamnya kebakaran. Kalau ini ayamnya dilindungin sama api. sama super saya. Udah kebeli nih ayam geprek bensunya. Udah kebeli dan tadi ngeliat karyawannya kayak biasa aja ya. Iya, sopan kok. Sopan kok. Tergolong sopan malahan. Enggak, sopan Kan banget. tadi sengaja tuh aku nanya-nanya pura-pura salah apa segala macam. Dia nggak bete kalau iya mas iya gitu. Baik kok. Maksudnya nggak emosian atau nggak behave kayak yang tadi di video tadi. Ya om tadi itu megang-megang sih. Coba kalau covid sekarang pasti marah banget. Oh iya. Zaman itu belum ada covid soalnya. Tapi ternyata di ayam geprek bensu pun memang tidak bisa Nggak bisa. memilih ayam. Ada notes-nya. Ada notes-nya di depan kasir itu tidak bisa memilih ayam jadi maaf ayam random. Oh ya ayam tidak random tidak bisa memilih ayam sendiri gitu. Buset deh, random. Jadi apapun yang dia kasih ya kita harus terima. Itu kalau ada salah satunya aja ya yang dia boleh milih itu jadi added value tuh. Ada nggak diceritain si salah satunya? Kenapa alasan kenapa ayam? Ada nggak? Nggak ada, aku belum nemuin. Kenapa ayam yang nggak boleh milih aku nggak tahu. Iya, kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Soalnya kan kalau di di KFC kita bisa pilih ayam sendiri dong, kita mau makan apa. Harganya gitu beda kan. nggak apa-apa gitu. Misal dada lebih mahal 2.000 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita Customer mau bayar beli, kok untuk itu. Asalkan kita bisa makan ayam yang Sesuai kita mau gitu. Nah, lanjut tadi videonya kita Bensu. mau tadi kan ada videonya Bensu udah kelar emang. Udah kelar. Jadi kita kan tadi pas bacain berita dari Kumparan nih sempat nge-crash gitu kan kameranya. Jadi kayaknya hitam banget, ini gelap banget sih ya. ini karena ini gelap. Nggak silo sih nih. Jadinya lagi siang. Jadinya kita harus bacain ulang gitu kan. Ini di sini di berita di Kumparan ini perkara nama Bensu judulnya. Perkara nama Bensu. Oh ini yang lagi viral. Ini yang membuat kita viral. buat video ini, gengs. Terus bacain. Oke. Jadi di sini geprek Bensu punyanya Ruben Onsu versus Ayam Geprek Bensu punyanya PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, jadi ini di tahun 2019 bulan Agustus itu Ruben gugat PT Ayam Geprek Beni Sujono 2019 tahun kemarin berarti. Agustus 2019. Karena 2018 dia ngeluarin Q&A yang tadi kita bacain tadi. Iya, betul. Ya, berarti setelah 1 tahun dia menggugat. Kan tadi ditanya tuh, kenapa tidak menindaklanjuti kata si pertanyaan Instagramnya dia kan si Bensu si Ruben. Kalau Bensu dua-duanya Bensu. Si Ruben jawab, nggak perlu. Nggak perlu lah. Nggak perlu lah katanya. Ini kan semua orang udah tahu gua Bensu yang asli. Tapi setelah setahun kemudian dia kayaknya berubah pikiran berarti si Ruben. Betul. Dia menggugat duluan ya. Jadi Ruben gugat PT Ayam Geprek Beni Sujono atas penggunaan nama Bensu. Ya. Atas penggunaan nama Bensunya, Bensu. bukan atas nama perusahaan. Bukan. Warungnya. Tapi atas nama namanya Bensu. doang ya. Berarti yang di ini adalah HKI namanya ya. doang. Okay. Terus PT Ayam Geprek Beni Sujono mengajukan rekonvensi atau gugatan balik. Jadi digugat balik nih sama ayam gepreknya Beni Sujono ini. Nah, di Januari 2020 tapi nggak kelar tuh, nggak tahu siapa yang menang atau apa, nggak tahu tuh ya. Belum begitu aja ya. Belum, masih berlanjut perkaranya. Januari 2020, PN Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Ruben dan mengabulkan gugatan balik PT Ayam Geprek Beni Sujono. Kalah dong dia berarti. Nah, iya. Nah, 6 merek Bensu yang didaftarkan Ruben Onsu dinyatakan batal dengan segala akibat hukumannya. Nah, terus di April 2020 ini Ruben Onsu ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bawalah nih KMA nih kasusnya gitu. Nah, di Mei 2020 itu Mahkamah Agung menolak kasasi Ruben dan memperkuat putusan PN Niaga Jakarta Pusat. Nah, jadi ini sejarahnya nih, sejarah geprek Bensunya ini sebenarnya itu berawal dari bulan April 2017. April 2017. Jadi si IM Geprek Bensu didirikan oleh Yancen Kurniawan dan Stefani Livinus. Dia tuh Dia foundernya IM
Geprek Bensu. Itu tahun 2017. Apa berarti si Yance sama si Stefani ini mempekerjakan adiknya si Ruben ya, secara tapi nggak tahu ya, ini kita baca ya, kita nggak tahu ini memang dari kumpulan. Kalau ada yang tahu kenyataannya silakan komen aja. Komen aja, kita bacain nanti ya. Awal cerita mulai Benny Sujono itu siapanya Yance? Kok yang punyanya juga, jadi nah gimana tadi katanya yang punya si Yance sama Stefani. Didirikannya oleh Yangchen Kurniawan dan Stefani Livinus, tapi katanya Benny Sujono ini yang punyanya I Am Geprek Bensu, karena nama Bensu itu sebenarnya dari Benny Sujono katanya. Benny Sujono itu siapanya si Yance? Tidak dijelaskan di kumparan ini. Nanti kita cari siapanya Yance itu, si Benny Sujono itu siapanya Yance tuh. Yangchen bukan Yangchen. Ya Yance aja lah biar enak ngomongnya. Biar kita seakan-akan kayak kenal sama dia. Yance, halo Yance. Cece gitu. Halo Ce. Terus. Nah, kan langsung kan Ruben mensomasi nih Yangchen agar tak lagi gunakan nama Bensu katanya. Nah, terus di Mei 2018, udah mencelok lah setahun kemudian. Ruben memohon penetapan nama Bensu sebagai singkatan Ruben Samuel Onsu ke PN Jaksel. Oh, dia hakain sama dia. Dihakain. Nama Bensu dihakain. Jadi biar nggak ada yang pakai nama Bensu, jadi seolah-olah ya Bensu tuh Bensu hanyalah dia. Tidak ada Bensu the real adalah kan ngotot tadi the realnya the real gitu. Tapi guys, kita tuh nggak mihak siapa-siapa, nggak mihak Ruben, nggak mihak Benny Sujono, ini cuman pemikiran kita cuma cari tahu gitu ya. Cuma cari tahu doang. Kenyataan sesungguhnya adalah kita nggak peduli mereka berantem. Ini hanya lagi trending. Karena kita lagi trending ya kita bahas dong ya kan. Kita bahas dong. Terus. Ya, jadi beritanya sampai situ. Ini juga dikutip dari, ini aku biar nggak salah sangka aja. Jadi ini dikutip dari jawabannya PT Ayam Geprek Benny Sujono atas gugatan Ruben dalam dokumen putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Oh berarti itu udah putusan, berarti bener dong. Oh berarti tapi tahun lalu Mei si Ruben menghakaikan nama Bensu adalah punya dia seorang gitu. Tapi kan ditolak. Ditolak. Oh udah ditolak. Berarti udah ada yang hakain duluan dong. Kalau itu ditolak. Udah ada yang patenin duluan berarti. Ini kan yang Ruben memohon penetapan nama Bensu sebagai singkatan Ruben Samuel Onsu ke PN Jakarta, nama PN Jaksel ditolak di 2019 tadi. Oh iya berarti. Ini kan sejarahnya Geprek Bensu. Nah, tadi kan kita bacainnya yang sebelumnya kan. Iya, nggak maksudnya berarti udah ada yang patenin dong kalau dia ditolak. Mungkin seperti itu ya gitu. Ya udah, jadi beritanya sampai situ. Dari kasus ini juga Ruben juga belum kasih klarifikasi klarifikasi dari dia juga belum ada sih itu. Sebelum tadi pagi-pagi tuh sebelum kita bahas, gue iseng tuh karena gue nggak bisa buka Lamis Corner yang di lokal, mesti follow. Akhirnya gue buka tuh ke Ruben. Gue buka Instagramnya Ruben, gue lihat dia ada klarifikasi apa enggak. Nggak ada bro. Dan komentarnya ditutup bro, sampai video ini dibuat ditutup bro. Nah terus aku buka kan Bun, yang komentar-komentar masih ada, komentar-komentar dibatasin semua, dan komentarnya isinya cuma ada dikit banget, dan itu cuma ada obrolan yang nanyain ayamnya enak, makanannya enak gitu doang. Nggak ada yang komentar sentimen negatif tuh, kayaknya udah di delete semua. Ini pasti nih dari kubunya Bensu harusnya ya, kalau nih gue orang creative agency ya, harusnya PR-nya tim PR-nya Ruben lagi mikir nih, gue mau counter apa. Karena kalau dari brand tuh kalau kena ada masalah crisis management. Jadi ketika kena masalah kita harus tahu, kita harus mengcounternya apa. Nih menurut gue nih Bensu udah 1-2 hari belakangan Ruben ya lagi mikirin nih, gue mau counter apa nih, gue mau ngomong apa ke depan media gitu. Kita harusnya nggak lama lagi sih, biasanya sih cuma butuh waktu berapa hari, harusnya nggak lama pasti akan ada klarifikasi dari Ruben. Harusnya, karena itu ada crisis management kalau di PR dan lain-lain tuh ada crisis management, yang ada masalah apa kita harus buat counter attack-nya untuk itu. Itu harusnya sih sebentar lagi. Ada pertanyaan lain juga, kenapa si Yance ini kenal sama Jordi Alba? Jordi Alba main bola. Coba Jordi Onsu main bola. Kenapa dia bisa kenal? Karena dia ngajak kan, tadi kan kamu baca kan, Yance sama Stefani ngajak si Jordi jadi manajer operasional. Berarti si Jordi ngajak Ruben jadi BA. Berarti gitu. Si Yance ini kenal sama Jordi.
Iya, Kalau udah pasti dong. kalau kayak gitu logically berarti si Yance ini sama si Stefani masih Urusannya- muda. Masih seumuran si Jordi. berarti masih muda ya kan. Jordi umurnya berapa, coba lihat deh. Jordi umurnya berapa? Ya pasti seumuran aku lah. Enggak lah, kayaknya si Jordi itu masih muda dah. Kamu kan udah tua. Si Jordi masih muda kayaknya. Kurang aja. Masih muda Jordi. Paling 20-an, kepala 2 dia masih. Jordi Onsu. Ya nggak beda jauh lah sama aku. Coba lihat umurnya berapa dia. Ih, lama banget nyarinya. Ya ampun. Enggak usah cari Jordi, keluar langsung pasti. Tuh, Nih Jordi Onsu tuh. enggak usah pakai profil. Dia umurnya 26. Tuh kan masih muda. Berarti Yance umur Anda harusnya tidak jauh dari 26 ya. Kamu berteman ya Yance sama Jordi ya? Iya, secara logik kita ngomongin secara logik aja menurut aku kan. Karena kan dia nggak mungkin ngajak si Jordi, tapi berarti Jordi punya kemampuan untuk menjalankan sebuah perusahaan kalau diajak bareng kan. Berarti Jordinya juga pinter tuh. Si Jordi Onsu pinter juga dia berarti. Ya ini logically kayak gitu ya. Iya. Ya udah nih, ini kan kita lagi jalan ke OTW. Geprek Bensu ya. Emang jalannya agak macet nih karena udah siang banget. Apalagi kan daerah Sawangan kan terkenal macetnya gitu kan. Macet banget Sawangan gila. Ya paling nanti kita lanjut kalau udah deket sama tokonya. Kita lanjut nanti sambil nyobain makanannya Sambil sekalian. nyobain makanannya, kita gitu lanjut kan. lagi. Nanti kita buat part 2 kalau kepanjangan ya. Iya. Oke. Oke. Sip. Dadah. Comment, like, dan subscribe.